Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Galugani Akila, kelas 10 absen 15. Di video kali ini saya akan membahas pelajaran ekonomi yang bermaterikan tentang lembaga pembiayaan, pasar modal, vintage, dan OJK. Materi pertama itu ada lembaga pembiayaan. Apa sih lembaga pembiayaan itu? Lembaga pembiayaan adalah lembaga atau institusi yang menyediakan modal atau pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dengan cara-cara tertentu. Nah, biasanya itu pengembaliannya tuh dengan bunga atau berbagi hasil dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada contoh lembaga pembiayaan. Yang pertama itu ada lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, menyediakan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor, mobil, truk, dan jenis kendaraan lainnya. Yang kedua itu ada lembaga pembiayaan elektronik dan peralatan rumah tangga, menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada lembaga leasing, menyediakan fasilitas sewa dengan opsi untuk membeli di akhir periode sewa. Biasa digunakan untuk aset berharga seperti mesin industri, peralatan medis, dan kendaraan besar. Selanjutnya, ada lembaga factoring, membeli piutang atau tagihan dari suatu perusahaan dan memberikan dana tunai sebelum piutang tersebut jatuh tempo. Selanjutnya, lembaga pembiayaan properti, menawarkan pembiayaan untuk membeli properti seperti rumah atau tanah. Selanjutnya, ada lembaga pembiayaan modal kerja, menyediakan dana untuk mendukung operasi sehari-hari suatu bisnis. Lalu ada lembaga pembiayaan mikro, menawarkan pembiayaan dalam jumlah kecil kepada pelaku usaha mikro dan kecil atau individu yang membutuhkan dana cepat. Lalu ada lembaga pembiayaan berbasis syariah, menyediakan produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah seperti murabah, ijarah, dan musyarakah. Lembaga pembiayaan mempunyai berbagai jenis yang menawarkan berbagai faktor pembiayaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen, fokus pada pembiayaan untuk konsumen untuk pembelian barang konsumen seperti kendaraan, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya ada leasing atau sewa beli yang menyediakan pembiayaan bagi pelanggan yang ingin menyewa aset dengan opsi pembelian di akhir periode sewa. Biasanya digunakan untuk aset berharga seperti mesin, peralatan, dan kendaraan. Selanjutnya ada factoring, perusahaan yang membeli piatung atau akun yang dapat diterima dari bisnis lain. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mendapatkan dana tunai lebih cepat daripada menunggu pelanggan membayar piutang. Selanjutnya, ada perusahaan pembiayaan modal kerja, menyediakan pinjaman jangka pendek untuk menandai operasi sehari-hari bisnis. Selanjutnya, ada venture capital yang memberikan pembiayaan kepada startup atau bisnis inovatif dengan pertumbuhan potensial yang tinggi. Dalam banyak kasus seperti venture capital juga memberikan bimbingan manajerial dan akses ke jaringan mereka. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan investasi, menyediakan dana untuk pembelian aset jangka panjang atau investasi seperti mesin atau gedung. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan mikro, fokus pada penyediaan pinjaman kecil kepada individu atau bisnis kecil yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman tradisional dari bank. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan syariah yang menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah di perusahaan pembiayaan syariah, di mana transaksi berbasis pada akad seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Selanjutnya ada pre-topper atau P2P lending, platform online yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan pinjaman, memungkinkan individu atau bisnis untuk meminjam atau meminjamkan uang langsung tanpa perantara tradisional seperti bank. Selanjutnya ada crowdfunding, platform pembiayaan yang mengumpulkan dana dari banyak individu atau investor untuk menandai suatu proyek atau usaha. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari lembaga pembiayaan, yaitu mendukung pertumbuhan bisnis. Lembaga pembiayaan menyediakan modal bagi perusahaan-perusahaan, baik yang baru berdiri maupun yang sudah mapan, untuk ekspansi operasional atau pengadaan aset.
Dengan demikian, mereka mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Selanjutnya ada memudahkan konsumsi. Melalui pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan memungkinkan individu untuk memperoleh barang-barang seperti kendaraan, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Meskipun tidak memiliki dana penuh di muka, ini dapat meningkatkan daya beli dan konsumen dalam ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan likuiditas. Melalui instrumen seperti factoring, lembaga pembiayaan membantu meningkatkan likuiditas dengan membeli piutang atau akun yang dapat diterima. Selanjutnya, ada menciptakan lapangan kerja. Dengan mendukung pendirian dan ekspansi bisnis, lembaga pembiayaan secara tidak langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya ada mendorong inovasi dan teknologi. Pembiayaan khusus untuk teknologi atau startup inovatif dapat membantu perkembangan dan adopsi teknologi baru dalam ekonomi. Kesimpulan dari lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan di Indonesia memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses pembiayaan untuk berbagai kebutuhan konsumen dan bisnis. Dengan beragam produk dan layanan yang ditawarkan, lembaga-lembaga ini memfasilitasi perputaran dana dan investasi, membantu individu dan perusahaan untuk memperoleh aset dan modal kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, ada pasar modal. Secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual-beli, surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Sementara, tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BI. Terdapat dua fungsi dari pasar modal. Yang pertama itu ada fungsi ekonomi. Pada dasarnya, fungsi pasar modal adalah mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan untuk permodalan dari investor. Tak hanya itu, fungsi pasar modal adalah membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal, sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam perusahaan melalui penjualan surat berharga atau surat utang di IPO atau obligasi. Adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnis sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada fungsi keuangan, yaitu dari segi keuangan, fungsi pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Di sisi lain, perusahaan emiten mendapatkan suntikan modal sehingga produktivitas bisnis menjadi meningkat. Ekspansasi bisnis yang meluas akan membuka kesempatan lapangan kerja sehingga keuangan masyarakat lebih lancar. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa manfaat bagi yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu negara, emiten, dan masyarakat. Bagi negara, 1. Meningkatkan pendapatan nasional. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya, bagi para emiten dan perusahaan publik. Para emiten dan perusahaan publik, pasar ini bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk, yang pertama, sarana penghimpunan dana dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Yang kedua, mengurangi solvabilitas dan citra perusahaan atau emiten. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan emiten terhadap bank. Selanjutnya, bagi masyarakat, kegunaan pasar modal bagi masyarakat antara lain adalah yang pertama, menjadikan sarana berinvestasi dengan memberi produk yang nilainya yang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperoleh keuntungan berupa dividen dari para emiten. Pelaku pasar modal dan pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada Bursa Efek. Selanjutnya ada Lembaga Clearing dan Pinjaman atau LKP. Selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Selanjutnya ada perusahaan efek. Lalu ada pinjaman emisi efek. Dan lalu ada perantara perdagangan atau broker, manajer investasi, penasihat investasi, dan lembaga penunjangan pasar modal. Di materi yang ketiga ada vintage. Vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan pengguna teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam vintage adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakan.
Fintech terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model pengertian fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup fintech adalah dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua, ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan perusahaan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi kebanyakan tidak memiliki akses institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencarian mereka. Microfinancing berusaha membantu permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberian pinjaman namun tetap attainable bagi pinjamannya. Yang ketiga ada P2P lending service. Jenis ini bisa dikenal sebagai fintech untuk meminjam uang. Perusahaan fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan pengertian fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang peminjaman uang ini adalah Awan Tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan dengan aman dan mudah. Yang keempat ada market comparison. Dengan fintech ini, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech adalah juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, pengguna dapat menggunakan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan masa depan. Yang kelima ada digital payment system. Digital payment system adalah startup yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan paskebayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contohnya adalah perusahaan fintech yang bergerak dalam digital payment. Sistem ini adalah Payfast yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan seperti setiap bulannya. Selanjutnya ada manfaat fintech. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak lagi pergi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara pendapatan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi melalui jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudian teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Selanjutnya ada jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama itu peer-to-peer lending, yang kedua crowdfunding, yang ketiga e-wallet, yang keempat microfinance, yang kelima payment gateway, yang keenam investasi, yang ketujuh bank digital. Selanjutnya materi yang keempat, materi terakhir, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan mulai dari pasar modal hingga perbankan. Sedangkan sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Selanjutnya ada tujuan OJK dibentuk.
Tujuan OJK adalah demi mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara teratur, transparan, adil, dan melindungi pihak penyelenggara serta nasabah. Selain itu, terdapat beberapa tujuan OJK di antara lainnya. Yang pertama, terselenggaranya kegiatan seluruh sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, melindungi penyelenggara nasabah dan masyarakat umum. Yang terakhir, meminjam keamanan aktivitas keuangan di berbagai lembaga pembiayaan yang telah diakui oleh OJK. Lalu ada tugas OJK di berbagai sektor. Yang pertama, sektor perbankan. Pertama, OJK adalah menciptakan lingkungan perbankan sesuai aturan lembaga keuangan. Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mensukseskan sistem transaksi keuangan yang aman. Adapun tugas OJK sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan. Yang kedua, mencanakan dan menyusun ketetapan dan alur pengawasan bank. Yang ketiga, membina, mengawasi, dan memeriksa bankan dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan yang transparan. Yang keempat, menentukan kebijakan industri perbankan. Yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan perbankan. Selanjutnya, sektor non-bank. Sektor jasa keuangan non-bank juga menjadi sorotan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam sektor non-bank, tugas OJK adalah di bawah ini. Mengevaluasi teknis dan kinerja lembaga keuangan non-bank, menerapkan kebijakan lembaga keuangan non-bank berdasarkan undang-undang, menyusun dan merumuskan standar norma, prosedur, dan kriteria dalam sektor non-bank, menyelesaikan protokol manajemen saat memuncul isu dan masalah krisis dan pada sektor non-bank, menetapkan aturan dan kebijakan lembaga non-bank. Yang ketiga ada sektor investasi. Lembaga investasi sangat beragam di Indonesia. Demi menjaga keamanan dan keterjaminan investor, maka Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam menetapkan kebijakan di sektor tersebut. Demi terwujudnya lembaga investasi yang aman, beberapa tugas OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi efek, dan tata kelola emiten serta perusahaan publik. Yang kedua, menjalankan protokol manajemen ketika terdapat isu atau masalah dalam lembaga investasi. Yang ketiga, melakukan analisa, pengawasan, dan pengembangan lembaga investasi. Yang keempat, menentukan aturan dan kebijakan akuntansi. Yang terakhir, mengawasi dan membina pihak atau lembaga yang mendapat izin usaha, persetujuan, dan peresmian dari Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada fungsi OJK bagi masyarakat. Yang pertama, menjamin keamanan transaksi keuangan. Aturan dan kebijakan yang dibuat oleh OJK bertujuan untuk menciptakan lembaga keuangan yang mampu dipercaya oleh masyarakat. Sehingga fungsi OJK adalah menjamin keamanan transaksi keuangan. Yang kedua, mencegah terjadinya penipuan. Di dalam masyarakat, marak terjadi penipuan dengan mengatasnamakan lembaga keuangan resmi. Oleh karena itu, fungsi OJK adalah mencegah terjadinya penipuan. Otoritas Jasa Keuangan juga harus selalu mengawasi dan memeriksa seluruh lembaga keuangan yang terdaftar. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Dan rangka mewujudkan pemerataan akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran penting dalam hal ini. Sehingga salah satu fungsi OJK adalah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Yang keempat, membangun ekosistem keuangan yang saling menguntungkan. Fungsi lain dari Otoritas Jasa Keuangan adalah membangun ekosistem keuangan saling menguntungkan. Terdapat pihak dalam mewujudkan perekonomian dan keuangan yang memadai. OJK adalah salah satunya. Dengan berbagai peranan, tugas, dan wewenang diharapkan Otoritas Jasa Keuangan mampu menciptakan berbagai transaksi keuangan yang menguntungkan dari pihak masyarakat, jasa keuangan, hingga pemerintah. Sekian presentasi dari materi lembaga pembiayaan, pasar modal, vintage, dan OJK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.